Sesaat yang lalu tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Tetapi sekarang mulai mereda. Sebentar sekali. Seolah-olah menyambut ikut mudita cita alam ini. Ibu, bapak, dan saudara merayakan Katina dengan mempersembahkan Sanggadana. Kami merasakan tahun ini perayaan Katina di mana-mana. Tidak hanya di kota besar, di wihara-wihara di ibu kota seperti ini, tetapi juga di pelosok-pelosok desa yang kadang-kadang sulit dijangkau oleh kendaraan. Para biku berusaha hadir, memberikan kebahagiaan kepada umat, dan menerima Sanggadana. Karena tidak mungkin perayaan Katina, persembahan Sanggadana, tetapi tidak ada biku yang menerimanya. Tidak mungkin. Dan masa Katina hanya 1 bulan. Oleh karena itu melelahkan. Amat berbeda dengan perayaan Waisak. Perayaan Waisak tidak dibatasi. Masa Waisak tidak dibatasi. Perayaan Waisak kadang-kadang bisa 2 bulan. Disambung dengan Asada. Tetapi masa Katina 1 bulan harus selesai. Tahun ini dimulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 5 November. Setelah itu bukan masa Katina lagi. Memang ibu bapak dan saudara, upacara Katina yang sesungguhnya itu hanya bisa diselenggarakan di wihara yang berwasa 5 biku atau lebih. Kalau di wihara itu tidak berwasa genap atau cukup 5 biku, misalnya hanya 3 atau 2, bahkan mungkin 4, atau tidak ada biku sama sekali, umat masih bisa mempersembahkan Sanggadana di bulan di masa Katina itu. Tetapi itu bukan upacara Katina. Mempersembahkan Katina dusang atau kain Katina. Katina dusang puja mempersembahkan kain Katina di wihara. Yang di wihara itu 5 biku atau lebih berwasa. Itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 bulan Katina kala. Tetapi Sanggadana boleh dilakukan beberapa kali pun di wihara yang sama. Bahkan Sanggadana bisa dilakukan di luar masa Katina atau Katina kala. Saya menjelaskan ini supaya tidak ada pengertian yang salah tentang upacara Katina dengan Katina dusang puja dan perayaan Katina dengan Sanggadana.
Tetapi meskipun hanya perayaan Katina, bukan upacara Katina yang sesungguhnya. Persembahan pada masa Katina atau Katina kala itu seharusnya dipersembahkan kepada Sangga. Bukan ditujukan kepada pribadi para biku. Ibu bapak dan saudara mempersembahkan dana di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Atau mungkin di Wihara Sunter. Atau di Wihara Bojong. Atau di Wihara BSD di Tangerang. Saya mendapatkan keterangan dari para biku. Bante di Tangerang itu hampir setiap sore ada Katina. Selama 1 bulan. Melelahkan memang. Apakah ibu bapak akan mempersembahkan sanggadana di masa Katina ini? Di kota lain, di Jawa Tengah, di Bali? Atau mungkin di Medan? Di Kalimantan? Sama ibu bapak dan saudara. Karena persembahan itu ditujukan kepada Sangga. Bukan kepada biku-biku yang hadir ini. Kami hanya mewakili Sangga. Dana itu disimpan dengan diatur oleh keputusan Sangga. Keputusan bersama. Sangga itu adalah kebersamaan. Untuk keperluan para biku, jubah, makanan, obat-obatan di kala sakit, perbaikan tempat tinggal, sekarang termasuk transportasi, pendidikan, bantuan-bantuan sosial kepada umat dan masyarakat, membantu renovasi wihara di daerah-daerah. Untuk itu semua, sanggadana yang saudara persembahkan digunakan. Saya menjelaskan ini 2 tahun sekali atau hampir setiap tahun. Supaya menjawab pertanyaan yang mungkin tidak sampai diutarakan. Untuk apa sanggadana itu? Apalagi umat Buddha generasi baru. Generasi yang lama mungkin sudah mendengar uraian ini sering. Tetapi generasi yang baru perlu mengerti. Sangga dengan para biku yang ditunjuk bertanggung jawab menggunakan sanggadana itu. Pada masa Katina yang 1 bulan penuh, persembahan utama adalah jubah. Dan kebutuhan-kebutuhan para biku lainnya. Apakah kebutuhan para biku yang lain hanya sedikit jubah, 1 setel yang utama, kemudian ada jubah serep, mungkin 1 setel lagi atau 2 setel lagi, tidak lebih. Dengan bentuk yang sama. Makan sehari 2 kali atau sekali. Obat-obatan dikala sakit. Dan tempat berteduh yang bukan menjadi miliknya. 4 pendukung untuk kehidupan para biku. Kalau saudara tidak bisa menyiapkan sendiri 4 hal ini, saudara berdana 4 hal ini dengan menggantikan uang atau pacaya, pendukung. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, janganlah berpikir saya berdana uang kepada para biku atau sangga. Tidak. Uang itu hanya pengganti 4 pendukung
4 pendukung yang dibutuhkan oleh para biku. Jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Jangan berpikir saya berdana uang kepada para biku. Karena para biku tidak melakukan kegiatan jual beli. Oleh karena itu, tidak memerlukan uang. Pacaya atau uang yang Anda persembahkan mewakili 4 kebutuhan ini. Ditambah dengan transportasi, pendidikan, bantuan untuk masyarakat, bantuan untuk wihara-wihara, dan lain-lain, dan lain-lain. Kami ingin menjelaskan ini sejelas-jelasnya, supaya tidak ada pengertian yang salah. Apalagi kalau yang salah itu ditulis di media sosial. Itu sulit untuk dihapus. Berhati-hatilah menulis. Ibu, bapak, dan saudara. Apalagi tahun depan. Kesibukan kami para biku dan juga tentu umat menjadi lebih dari tahun ini. Karena tahun depan akan genap 50 tahun. Setengah abad Sangga Theravada Indonesia. Tahun kencana The Golden Jubilee. Dalam setahun penuh akan dilakukan kegiatan-kegiatan dhamma. Retreat meditasi, seminar-seminar, diskusi atau sarasean dhamma. Pentasbisan biku dalam jangka waktu tertentu sebanyak 204 biku. 51 kali 4. Semarang akan merayakan setengah abad Sangga Theravada Indonesia. Karena Sangga Theravada Indonesia dilahirkan oleh 5 biku yang dipimpin oleh Biku Agabalo. Mendiang Bapak Cornelis Wowor, Direktur Urusan Agama Buddha. Di Wihara Tanah Putih. Puncak acara akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 Desember. Panitia nasional akan melakukan pengecoran Buddha Rupang yang diberi nama Buddha Rupang Nusantara setinggi 3,5 meter. Buddha Rupang ini akan dicor di Medan, Sumatera, Samarinda, Makassar, Denpasar, Surabaya, dan diakhiri dengan Wihara Jakarta Dhamma Jaga Jaya. Dicor di 6 provinsi, kemudian digabung menjadi satu logam, menandai setengah abad Sangga Theravada Indonesia. Semoga ibu bapak dan saudara bersiap-siap untuk mengayu bagio dalam bahasa daerah. Menyambut tahun kencana Sangga kita tahun depan. Sekarang saya ingin menguraikan dhamma dalam rangka perayaan Katina di Wihara Theravada Buddha Sasana ini. Mudah-mudahan saya mampu menguraikan dengan baik meskipun tidak mungkin panjang.
karena inersi sudah habis. Meskipun masih ada 4 perayaan Katina lagi. Yang terakhir pada tanggal 5 November di Solo. Nidikanda Sutta menjelaskan dengan jelas tentang harta yang sejati. Bukan harta materi atau deposito atau emas atau benda-benda mulia. Harta yang dibawa setelah kematian. Sejalan dengan itu, Guru Agung kita juga menguraikan 7 Arya Dhana, 7 kekayaan mulia. Dhana, D-H-A-N-A, artinya kekayaan. Beda dengan D-A-N-A, artinya memberi. Mungkin dhana bahasa Pali kekayaan itu yang menjadi bahasa Jawa dono, kekayaan. Ibu, bapak, dan saudara. Ada seseorang yang senang lebih dahulu terhadap agama Buddha. Senang karena mungkin melihat wiharanya yang bersih. Sampah tidak ada di mana-mana. Kalau ibu bapak sore hari ini mendapatkan aqua, plastiknya jangan disebar kemana-mana. Disimpan, dibuang di tempat sampah. Senang terhadap agama Buddha karena mungkin wiharanya bagus. Atau melihat Buddha Rupang yang wajahnya selalu teduh. Senang karena mungkin bertemu dengan para biku yang ramah. Senang itu adalah benih dari sabda, keyakinan yang oleh saudara-saudara kami umat beragama lain disebut iman. Sabda atau iman itu benihnya adalah menyenangi agama Buddha. Dari senang itu seseorang kemudian ingin belajar. Ingin tahu. Apa atau yang diajarkan oleh agama Buddha yang saya senangi ini. Ingin tahu lebih lanjut. Belajar itu disebut bahu sutta atau bahu saja. Dari menyenangi agama Buddha kemudian ingin belajar. Belajar apakah ajaran agama Buddha. Tetapi ada yang sebaliknya. Yang sebaliknya adalah orang ingin tahu dulu. Apa tuh agama Buddha ini mengajarkan apa tuh? Apakah lewat bertanya teman? Apalagi sekarang YouTube. Anda bisa belajar meditasi dari YouTube. Belajar sutta dari YouTube. YouTube itu handphone, gampangnya kata begitu. Belajar Abhidhamma juga bisa dari handphone. Mendengarkan khotbah 24 jam bisa tidak berhenti. Apa toh yang diajarkan oleh agama Buddha ini? Saya mau tahu. Dari belajar itu kemudian senang terhadap agama Buddha. Belajar ingin tahu. Kemudian menyenangi agama Buddha. Yang pertama tadi senang dulu.
Mungkin karena orang tuanya juga beragama Buddha. Senang dulu. Kemudian ingin tahu, ingin belajar. Yang kedua ini ingin tahu dulu, belajar dulu. Apa atau yang diajarkan oleh agama Buddha itu. Dari belajar itu kemudian, oh iya, saya menyenangi agama Buddha. Saya menerima ajaran agama Buddha. Dari belajar timbullah rasa senang, ingin menerima agama Buddha. Atau sebaliknya, dari menyenangi, kemudian ingin mempelajari. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, saddha atau keyakinan, iman dalam agama Buddha itu tidak hanya dua unsur ini. Mempelajari dan menerima yang dipelajari tidak cukup. Harus ada unsur yang ketiga. Agama Buddha atau ajaran Guru Agung Buddha Gautama yang saudara sudah mempelajari. Meskipun belum lengkap. Dan saudara kemudian menerimanya. Oh ya, saya senang, saya menerimanya. Saya bangga dengan ajaran ini. Benar ini. Masuk akal ini. Cocok untuk saya. Saya menerimanya. Karena saya sudah mempelajari. Tidak cukup. Ada unsur yang ketiga. Ajaran yang Anda sudah pelajari dan Anda sudah terima itu haruslah mengubah perilaku, sikap mental Anda menuju yang lebih baik. Kalau Anda membanggakan agama Buddha setinggi langit, Anda bisa menguraikan dengan baik, bahkan mendebat yang lain. Dan Anda menyenangi agama Buddha itu, ajaran Guru Agung itu. Tetapi perilaku Anda tidak berubah. Iman Anda, keberagamaan Anda tidak berguna. Yang cerewet ya tetap cerewet. Yang bawel ya anaknya sendiri sampai jengah. Yang suka marah-marah, kalau tidak marah katanya pusing. Yang suka menipu ya makin tua, bukan makin sadar ya, menipunya makin besar. Umur mendewasakan kita tidak tentu. Kalau Anda tidak pernah belajar. Umur membuat perilaku Anda yang buruk semakin menjadi-jadi. Semoga dengan bertambahnya umur, perilaku yang baik semakin naik. Asangga, seorang pujangga Buddhis besar, mengatakan saddha, keyakinan dalam agama Buddha itu harus ada 3 unsur ini. Mengimani agama Buddha itu harus ada 3 unsur ini. Kalau tidak, iman itu kering. Useless, tidak ada gunanya. Mempelajari dalam dunia pendidikan modern disebut kognitif, kognisi. Menerima, afektif atau affection. Yang dipelajari dan diterima itu harus dilaksanakan semampu mungkin untuk ada transformasi perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau tidak ada transformasi itu perubahan artinya, maka yang Anda pelajari itu hanya informasi. Berita. Seperti Anda mendengar berita radio, berita televisi. Informasi itu tidak membuat transformasi. Keyakinan Anda tidak ada gunanya. Mungkin Anda beragama hanya menjadi hiburan. Belajar dan mempunyai keyakinan. Atau mempunyai keyakinan kemudian belajar. Inilah 2 Arya Dhana, kekayaan
mulia. Kalau terjadi perubahan, Bante, perubahan apa yang pertama-tama harus terjadi? Beragama, mempunyai keyakinan itu harus membuat kita bisa mengendalikan diri kita dari perilaku yang buruk. Kalau perilakunya yang buruk tidak berkurang, tidak ada gunanya beragama. Memegang sila. Sila itu kekayaan Arya yang ketiga. Ibu, bapak, dan saudara. Saya baru membaca, sudah agak lama, September. Saya ingat betul supaya cerita saya ini tidak dianggap ngarang. Kalau tidak salah tanggalnya 18. Koran Nasional. Gunung Kelut itu dipantau oleh alat pemantau. Jadi kalau gunungnya akan meletus, timbul asap yang luar biasa, kawahnya mendidih, bisa dilihat. Dan itu sangat perlu untuk masyarakat mengungsi. Kalau tidak tiba-tiba ada bencana, ada letusan, bencananya besar. Alat pemantau Gunung Kelut itu dicuri. Di koran nasional itu di pojok kanan bawah ada komentar. Apa toh di sini ini yang nggak dicuri? Aduh, satir sekali komentar itu. Apa toh di sini ini yang tidak dicuri? Satir sekali komentar itu. Saya mau ngomong dengan umat. Alat pemantau Gunung Merapi itu dicuri itu untuk apa? Untuk memantau rumahnya itu, Bante. Kalau ditinggal pergi di rumah itu ada yang meletus, bisa dipantau dari jauh. Untuk apa, Ibu Bapak dan Saudara? Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan, kaget saya. Bante, kalau kita mencuri, bahasa Jawanya itu nyolong. Tetapi untuk berbuat baik apa tidak boleh? Membeli Buddha rupa, membangun wihara, berdana kepada sangga, dan lain-lain. Saya jelaskan kepada mereka. Tujuan berdana memang baik, pugala sampada. Niat berdana memang harus baik, tanpa pamrih. Cetana sampada. Tetapi yang didanakan itu juga harus didapat dengan cara yang baik. Waktu sampada. Kalau Anda mencuri, loh Bante, kalau mencurinya 1 M, didanakan lebih dari 10%, 20%. 200 juta. Sisanya kan sah, Pak Bante. Itu sama dengan money laundering. Mencuci uang kepada sangga, kepada wihara. Apakah itu tidak sama dengan minum racun 1 sendok teh? Setelah itu minum vitamin 1 genggam. Apa ada artinya, Ibu Bapak dan Saudara? Jangan mengambil yang bukan milik kita.
Karena orang yang mempunyai milik itu, dia akan menderita, dia akan rugi karena kita ambil. Dan ingatlah akibat karma yang akan kita petik. Hukum karma tidak pernah lupa dengan perbuatan kita. Ibu, bapak, dan saudara. Ada lagi suami yang selingkuh. Istri ya bisa selingkuh. Tidak hanya suami. Ini cerita nyata. Tahun yang lalu istrinya datang kepada kami. Anaknya 3 sudah besar-besar. Istrinya datang dengan bercucuran air mata karena suaminya mempunyai simpanan yang sudah lama. Saya berusaha memberikan nasihat kepada dia. Lalu kemudian saya mengatakan kepada sang istri itu, cobalah kalau ada waktu tanya kepada suamimu. Bagaimana perasaanmu, Pak atau Pak, kalau istrimu selingkuh? Dalam bahasa daerah dikatakan tepo seliro. The golden rule. Bagaimana kalau istrimu selingkuh, Pak? Apa jawab suami itu? Oh, kalau kamu juga kepengen seperti saya izinkan. Aduh. Seperti itulah moral orang-orang sekarang. Saya izinkan. Silakan. Apakah keluarga itu tidak hancur? Anaknya akan melihat perilaku orang tua. Ya, anak-anaknya mungkin masih SMA, kuliah. Dia tidak mencontoh. Tetapi nanti kalau anaknya sudah berkeluarga, lalu menghadapi masalah yang dilihat perilaku orang tuanya itu, yang dilihatnya itu bisa teringat dan dicontoh. Itu legasi orang tua. Tinggalan orang tua itu tidak hanya harta, deposito, emas intan. Perilaku orang tua itu juga legacy, heritage. Warisan untuk anak-anak Anda. Sudahkah Anda berpikir demikian? Perilaku Anda itu warisan untuk anak-anak Anda. Ya baik, Bante. Lebih baik saya tidak usah punya keluarga. Saya jadi biku saja. Apakah biku tidak membimbing umat? Apakah biku tidak punya murid? Perilaku yang tidak baik adalah warisan, tinggalan untuk muridnya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Berhati-hatilah. Tetapi sulit Bante menjaga diri untuk tidak berbuat buruk. Sang Buddha mengingatkan kepada kita, punyailah malu, hiri. Dan ingatlah akibat berbuat buruk itu otapa. Pasti berakibat. Kalau bukan umat Buddha, apa hukum karma juga berlaku, Bante? Oh iya. Hukum karma bukan hanya berlaku untuk umat Buddha saja. Itu hukum alam yang sangat alami. Siapa melakukan sesuatu, dia akan bertanggung jawab terhadap akibat dari apa yang dia lakukan. Yang baik juga yang buruk. Tidak hanya yang buruk, yang baik juga. Tidak hanya yang baik, yang buruk pun. Kalau Anda suka membaca koran, melihat televisi, kejahatan yang kadang-kadang tidak habis kita berpikir.
konflik, peperangan, di mana-mana. Ada pertanyaan, siapa Bante yang bisa menyelamatkan semuanya itu? Siapa Bante yang bisa menjadi penyelamat dunia ini, keluarga kita? Hiri dan Otapa. Kalau para pemimpin besar itu mempunyai malu berbuat buruk, malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Itu yang bisa melindungi kehancuran dunia ini. Kalau ibu dan ayah, istri dan suami punya hiri dan otapa, malu berbuat buruk, malu berbuat jahat, dan takut akan akibat kejahatan, keluarganya akan terlindungi. Tidak akan hancur. Hiri dan otapa adalah pelindung dunia. Itu juga kekayaan mulia. Saya sudah menjelaskan 5 kekayaan mulia. Sada meskipun tidak berurutan. Bahu saja, sila, hiri, otapa. Yang keenam adalah jaga. Jaga seperti dana artinya, tetapi lebih luas. Memberi. Bukan bertujuan untuk mendapatkan apa-apa. Tetapi memberi untuk membersihkan kotoran batin. Nidikanda Sutta bagian akhir itu menjelaskan dengan berbuat baik, dengan menjaga perilaku dari keburukan, dengan berdana dan lain-lain, bisa mencapai sawaka, paceka, bahkan sama Sang Buddha. Jaga itu memotong ikatan dari apapun. Mengapa Bante kita harus memotong ikatan? Apa toh di dunia ini yang kekal, Ibu Bapak dan Saudara? Mengapa terikat pada yang tidak kekal? Kalau yang tidak kekal itu berubah, Ibu Bapak akan kecewa. Kalau tidak belajar melepas. Apakah sehat ini kekal? Tidak. Apakah sejahtera itu kekal? Tidak. Apakah kedudukan itu kekal? Sangat tidak. Apakah pengaruh itu kekal? Tidak. Jasmani ini juga sangat tidak kekal. Paling hanya 100-110 tahun. Anda tidak bisa memperpanjang lagi. Dikremasi atau dikubur. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, ada sikap mental yang sangat perlu. Melepas, memotong. Bahasa daerah lebih jelas. Ngetok, ya diketok, dipotong. Memotong keterikatan terhadap dendam. Memori dendam. Kepada seseorang atau beberapa orang. Kalau Anda ingat itu timbullah kebencian. Anda melipat gandakan kebencian. Karena Anda tidak berhasil memotong ketok memori dendam. Tetapi apa mungkin Bante? Apa mungkin memotong memori itu? Kecuali kita, apa itu? Pikun. Pikun itu apa ya? Bahasa kerennya Alzheimer. Dengan istrinya sendiri, anaknya sopo to kowe. Bagaimana Bante kita bisa membuang memori kalau kita tidak Alzheimer? Kalau kita belum pikun. Iya. Memori memang tidak bisa dibuang. Tetapi kalau Anda punya sati, punya kesadaran, begitu memori itu muncul disadari, oh memori. Maka sampajanya wawasan jernih akan memberitahu Anda itu sudah lewat. Tidak nyata.
memori. Tidak timbul kebencian. Memori memang tidak bisa dibuang. Tetapi kalau Anda menggunakan sati, kesadaran, awareness, memori itu tidak mencelakai Anda. Ada perumpamaan yang baik. Ya, harimau itu menakutkan. Bisa menerkam kita. Tetapi kalau harimau itu sudah ompong, giginya dibuang semua, dia tidak berbahaya untuk kita. Memorinya menjadi macan ompong. Karena memori tidak bisa dilenyapkan. Itulah manfaat sati awareness. Meditasilah. Karena kesadaran itu tidak bisa diberikan seseorang kepada orang lain. Meditasilah, meditasi kesadaran. Bukan yang lain. Karena kesadaran itu amat berguna. Satik tesang niwaranang. Kesadaran itu bisa memotong rintangan batin. Antara lain memori dendam. Sudah 6 kekayaan Arya, sekarang saya harus menutup dengan yang ke-7. Panyawe satanang tanang, yang ke-7 adalah panya. Secara ringkas panya itu adalah siap menerima perubahan. Enggak usah gondeli. Seperti yang dijelaskan di depan, apa atau yang tidak berubah di alam semesta ini. Yang fisik, yang mental, yang perasaan, yang pikiran, yang jasmani, yang materi, yang lingkungan, semua berubah. Tidak ada sebutir kecil pun, seatom kecil pun yang eternal, yang tidak berubah. Orang baik pun akan mengalami usia tua. Jaratamumbi jarangan itu. Orang baik sekalipun akan sakit. Guru agung kita juga terkena sakit. Siapapun akan meninggal dunia. Belum pernah ada orang yang tidak meninggal dunia. 50 tahun kemudian kalau kita memperingati 100 tahun Sangga Theravada Indonesia, sebagian besar yang duduk di sini sudah hilang. Yang merayakan Katina di sini sudah ganti semua. 50 tahun kemudian. Sebagian besar. Siap menghadapi dan tidak hanya secara intelektual menerima perubahan, mengerti perubahan tetapi menerima perubahan. Saya ingin menutup dengan ilustrasi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah memberikan khotbah malam hari di daerah Jepara sana, dekat Kunir. Malam-malam. Peringatan meninggalnya seorang ibu yang putranya menjadi biku. Saya menjelaskan usia tua, sakit, kematian, dan akibat karma tidak bisa dihindari. Justru ini menjadi perenungan setiap hari. Jangan bosan-bosan. Abinha pacawekan. Renungkan setiap hari. Kita semua akan tua, sakit, dan meninggal dunia. Pada kesempatan itu saya bertanya kepada yang hadir. Ibu, bapak, dan saudara siap meninggal? Ada seorang pandita di depan, keras sekali. Siap, Bante? Malam itu kira-kira jam 9. Besok pagi 4:30 saya belum pulang ke Mendut. Pandita yang di depan yang mengatakan, siap Bante? Besok pagi 4:30 meninggal dunia.
Mungkin sebelum meninggal dia ingat, saya siap meninggal. Saya menceritakan kisah ini di Purworejo. Lalu saya bertanya kepada umat di Purworejo, saudara siap meninggal? Tidak ada yang berani jawab. Kalau malam hari ini saya juga bertanya, saudara-saudara, ibu sekalian, siap meninggal? Ucapkan saja siap, Bante. Karena untuk meninggal itu bukan tergantung dari ucapan ini. Kalau sudah karma habis untuk kehidupan sekarang, ya meninggal. Meskipun Anda bungkam, tidak berani mengucapkan siap, waktunya meninggal, ya meninggal. Siap meninggal? Pelan-pelan. Ibu, bapak, dan saudara, itulah 7 kekayaan Arya. Arya Dhanam. Di dalam Teragata disebutkan jiwa tewapi sapanyo api wita parik kaya. Kalau saudara suatu ketika kehidupan saudara, ekonomi saudara, kesejahteraan saudara turun, jiwa tewapi sapanyo api wita parik kaya. Andai kata suatu ketika kehidupan saudara itu drop menurun, kalau Anda punya panya, punya kekayaan Arya, bisa bertahan. Tapi sekalipun sekarang Anda berkecukupan, makmur, kalau Anda tidak punya kekayaan Arya, tidak punya wisdom yang diajarkan oleh guru agung kita, sekarang juga saudara menuju pada kehancuran. Karena kalau tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak mempunyai wisdom, fasilitas, kekayaan, dan lain-lain akan digunakan dengan salah arah. Sekarang juga Anda menuju kehancuran. Tetapi jiwa tewapi sapanyo, kalau Anda punya panya, punya kekayaan Arya, sekalipun Anda hancur, Anda bisa bertahan. Bertahan untuk bangkit kembali. Selamat mempersembahkan Sanggadana di bulan Katina. Semoga Anda sekalian memiliki 7 Arya Dana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.